Dalam kehidupan, terkadang kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Datangnya berbagai masalah ataupun ujian yang tidak ada hentinya. Dalam menyikapi masalah kehidupan yang sedang dihadapi, orang-orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkan permasalahannya. Kadang ada yang mencurahkan perasaannya kepada seorang teman ataupun mengupdate sebuah tulisan di media sosial. Tak sedikit pula di antara kaum muslimin juga masih percaya kepada dukun atau peramal, sehingga untuk memecahkan sebuah permasalahan ia mendatangi dukun atau peramal tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ata arrafan aw kahina fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkan, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Sebenarnya semua masalah yang sedang datang kepada kita itu tidak pantas untuk disebarkan, diceritakan kepada orang. Cukup perkara tersebut kita hadapi dengan mencurahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan curahan tersebut, seorang muslim hanya akan menampakkan kelemahannya di hadapan Allah, tidak kepada makhluk yang sama-sama mempunyai kelemahan. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam ketika menghadapi kesedihan berupa kehilangan putranya, yaitu Nabi Yusuf, sehingga anak-anak yang lain mengiranya akan bertambah sakit dan sedihnya. Maka Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Jika seseorang menampakkan dan mengadukan kesedihan, kesusahannya kepada manusia, maka hal itu tidak meringankan kesedihannya. Namun apabila jika kita mengadukan kesedihan kepada Allah, maka Allah akan meringankan, memudahkan dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Sebagaimana firman Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon doa kepadaku. Allah tidak menggunakan kata-kata qul, katakanlah, namun langsung menjawabnya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan dan janji Allah itu benar. Sebagaimana dalam firman Allah, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jika Allah saja dekat sedemikian, maka tidak perlu lagi mencari tempat-tempat curhat dan mengeluhkan masalah kepada selain Allah. Karena bukankah Allah itu cukup untuk hambanya? Diriwayatkan bahwa dahulu di zaman salaf, segala perkara yang mereka hadapi, baik itu kecil ataupun besar, selalu diadukan kepada Allah. Sampai garam dapur pun mereka meminta kepada Allah. Atau sebagian riwayat, sampai tali sendal yang terputus pun diadukan kepada Allah. Rasulullah sendiri mengajarkan kepada keponakannya yang masih kecil agar meminta dan memohon kepada Allah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jika anak kecil saja diajarkan seperti itu, bagaimana yang lainnya? Inilah potret pendidikan Rasulullah, yaitu menanamkan akidah yang benar kepada umatnya sejak kecil, agar terpatri kuat di sanubari orang tersebut. Dan pendidikan macam inilah yang seharusnya ditiru oleh para orang tua dimanapun. Demikian juga dengan orang yang dirundung bingung antara dua pilihan jika ia harus memilih. Seluruh ajaran Islam menyerahkan segala masalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika kita ditimpa sakit, hendaklah yang pertama kali yang terbesit dalam hati kita adalah kembali kepada Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya yang berarti, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan ia menghilangkan kesusahan.
Ini semua bukan berarti tidak boleh sama sekali meminta pendapat kepada orang lain, karena Allah sendiri juga berfirman yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara itu. Akan tetapi mana yang ia dahulukan? Datang mengadu kepada Allah lebih dahulu atau mendatangi kepada manusia untuk berkeluh kesah? Sesungguhnya seluruh makhluk itu lemah, kecuali orang yang mau berdoa. Bahkan benda-benda mati pun berdoa dan berzikir, sebagaimana pernyataan Allah dalam surah Al-Isra ayat 44. Maka jika benda yang tidak berakal saja terus bertasbih dan mengingatnya, bagaimana pula dengan manusia yang berakal? Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah dari doa. Al-Alamah Abul Ula Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan dalam syarahnya Tuhfatul Ahwadhi, karena di dalamnya yaitu doa terdapat penampakan kefakiran, ketidakmampuan, penghinaan diri, dan pengakuan terhadap kekuatan dan kemampuan kudrat Allah. Oleh karena itu, doa sesuatu yang mulia di sisi Allah. Maka tidak heran jika Rasulullah bersabda, siapa yang tidak meminta kepada Allah, dia akan murka kepadanya. Hadis ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, jangan kalian lemah dalam berdoa, karena tidak akan binasa orang yang selalu berdoa. Maka dari itu, apabila kita sedang ditimpa masalah ataupun ujian seberat apapun, kita datanglah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, curhatlah kepada Allah, karena sebaik-baik tempat curhat adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.